Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang perhitungan dan pengenalan pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Akan menaikkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan memicu protes masyarakat di sejumlah daerah. Lalu apakah Anda sudah mengetahui bagaimana cara menghitung pajak bumi bangunan, baik itu rumah ataupun tanah milik Anda? Informasi berikut akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PBB Anda. Gimana cara ngitungnya? PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan pihak yang menetapkan nilai jual objek pajak dan tarif PBB P2. Nilai jual objek pajak NJOP yang dipakai untuk perhitungan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Sementara untuk tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi 0,5% dari NJOP. Rumit bukan? Jadi untuk penentuan dari NJOP ya sendiri persentasenya itu biasanya di dalam peraturan daerah itu diatur terkait dengan klasterisasi ya. Nah, itu salah satu faktornya adalah misalkan letak objeknya di mana gitu ya. Atau didasarkan pada tingkat kenaikan NJOP dari tahun ke tahun. Nah, itu Jadi klasterisasi itu kayak pengelompokan. Jadi nggak dalam satu hal saja nih. Misalnya pajaknya segini, itu semuanya sama. Itu nggak kayak gitu. Tapi ada pengelompokannya. Misalnya tanahnya di sini, oh ini tanah mahal nih. Maka dari itu dia memiliki nilai yang tinggi. Ketika nilai tanahnya tinggi, maka pajaknya mungkin lebih besar juga dibandingkan dengan tanah yang tidak memiliki harga yang tinggi. Jadi kayak gitu ya. Jadi dikelompokin nih. Mungkin tanahnya bagus, ya harganya mahal, pajaknya juga tinggi. Ketika tanahnya itu murah dan tidak banyak digunakan, itu mungkin jadi pajaknya murah juga. Jadi tergantung nih pengelompokannya dari mana, gitu ya. sebagai dasar klasterisasi sehingga biasanya kalau NJOP TKP ini lebih sederhana karena dia kan menentukan berapa sih NJOP yang tidak kena pajak. Nah, itu biasanya sih seragam gitu ya. Nah, ini diatur lebih rinci di peraturan daerah ya, biasanya ditetapkan gitu misalkan sebesar 10 juta maka ini berlaku secara umum. Dan yang terakhir untuk yang tarif persentase PBB yang maksimal 0,5% ini juga beberapa daerah itu ada yang menerapkan secara klasterisasi. Untuk menghitungnya, saya akan memberikan simulasi simulasi sesederhana pemahaman bagaimana nih? saya. Bagaimana sih cara menghitung PBB P2? Saya akan memberikan simulasi. Misalnya, saya memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 meter persegi dengan NJOP 10 juta per meter persegi. Dan luas bangunan 100 meter persegi dengan NJOP 5 juta per meter persegi. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah harga pasar wajar tanah dan bangunan. Langsung saja kita kalikan. NJOP tanah 200 dikali 10 juta sama dengan 2 miliar. Kemudian NJOP bangunan 100 dikali 5 juta sama dengan 500 juta. Jadi total NJOP tanah dan bangunan adalah 2,5 miliar. Kemudian masih ada lagi nih yang namanya persentase NJOP perhitungan. Persentasenya ini sudah ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Kemudian ada lagi NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak dengan minimal 10 juta. Jadi berlapis ya perhitungannya. Dari tanahnya dihitung, dari bangunan dihitung, terus udah dihitung nih bangunan sama tanah nanti dihitung juga nih berapa persen yang harus dibayarkan. Jadi nggak sesimpel, wah nih harga tanahnya mahal atau bangunannya besar gitu. Tapi ada perhitungan tambahan kayak persentasenya berapa dan sebagainya. Ya, jadi nggak sesimpel itu ya perhitungannya. Ada lapisannya gitu dalam perhitungannya. Simulasi ini NJOP perhitungan saya adalah 40% dan NJOP TKP saya adalah 60 juta. Selanjutnya kita hitung rumusnya. NJOP dikurangi NJOP TKP 2,5 miliar dikurangi 60 juta, kemudian dikali NJOP perhitungan 40% dikali tarif maksimalnya adalah 0,5%. Jadi jumlah PBB P2 yang terutang untuk saya adalah 4.880.000. Yaitu
hitungannya per tahun ya. Jadi jangan bilang itu per bulan, karena kalau per bulan sangat tinggi sekali. Kalau per tahun ya dibagi 12, berarti sekitar berapa tuh, 4 juta penatusan ya, berarti sekitar ya 4 jutaan ya bayarnya, sekitar segitu eh, per bulannya 400 ribuan ya, berarti ya segituan. Berarti sebulan tuh bayar sekitar 400 ribuan untuk menutup biaya pajaknya. Jadi setahunnya bisa 4 juta 800-an. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepala daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu yang bisa ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya. Kepala daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Agar kebijakan tepat sasaran dan berkeadilan, Pemda disarankan melibatkan akademisi. Secara ruang fiskal ya, kenaikan tarif PBB dan sebagainya ini adalah sah-sah saja, tapi ada beberapa hal menurut saya yang perlu diperhatikan ya, bahwa sebuah kebijakan harus dibarengi dengan partisipasi yang representatif yang pertama, lalu yang kedua juga harus bisa dikomunikasikan secara efektif ke masyarakat, sehingga harapannya kebijakan tadi itu bisa diterima dengan baik dan bisa mendapatkan saran masukan juga dari masyarakat. Ya gitu, berarti itu nggak cuma dari satu pihak saja yang menentukan wah pajaknya tinggi gitu, tapi harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi untuk menilainya itu butuh apa ya, kayak orang yang tahu gimana cara ngitungnya gitu, sehingga nggak asal-asalan gitu langsung wah ini pajaknya berapa miliar gitu, itu kan nggak kayak gitu. Dan dari masyarakatnya juga nggak nggak bisa langsung menerima juga kan. Jadi harus dikomunikasikan, harus diinformasikan, oh kalau misalnya bangunan di atas sana ini harganya segini, bangunan segini, nanti bisa dihitung dan sebagainya. Sehingga masyarakat juga tahu, oh dengan bangunan sebesar ini di tanah seperti ini itu memiliki pajak sebesar ini gitu. Jadi nggak tiba-tiba wah kok pajaknya tinggi banget gitu, ini dari mana ngitungnya. Nah kalau misalnya tanya di mana ngitungnya, si pemerintah yang nggak tahu, itu jadi masalah. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Jadi si masyarakat tahu berapa banyak pajak yang harus dibayarkan, dan si pemerintah juga bisa menerima pajaknya gitu. Jadi ketika dua-duanya itu berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, itu akhirnya menghasilkan sinergi yang bagus gitu antara pemerintah dan masyarakatnya. Tuh, ya, ini kemarin tuh kan Soal banyak partisipasi kerusuhan. dan masukan publik sepertinya tidak terjadi di Pati, Jawa Tengah hingga memunculkan protes masyarakat atas kenaikan pajak. Meski akhirnya kebijakan kenaikan pajak senilai 250% itu dibatalkan. Jadi, bagaimana pajak di daerah Anda? Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Ya itu ya, bayangin ya dampak negatif ketika komunikasi dan kolaborasi itu dilakukan antara pemerintah dan masyarakatnya. Jadi pemerintah langsung nembak pajaknya naik 250% tanpa dikomunikasikan dulu masyarakatnya. Jadi masyarakat tuh nggak tahu ini 250 ini setinggi apa gitu, seberat apa bagi masyarakat. Dan bayangkan saja misalnya yang naiknya itu dapatnya mungkin sekarang tuh nggak terlalu besar, tiba-tiba tahun depan harus bayar yang sangat tinggi. Nah itu kan akan memberatkan masyarakat juga. Nah kepanikan inilah yang membuat orang langsung reaktif dan membuat demo besar-besaran di Pati. Nah, jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya mau naikin pajaknya berapa, yang kena siapa aja, dan bagaimana pelaksanaannya. Itu harus dikomunikasikan. Jangan asal nih, oh ya saya pemerintah, saya memiliki kebijakan, saya memiliki kekuasaan, sehingga saya berhak untuk menentukan besar pajaknya. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kita bisa lihat ketika ada kesombongan, ada arogansi dari bupatinya, itu bisa menyebabkan kerusuhan seperti ini. Ya akan lebih baik ketika si bupati itu mengundang dulu nih tokoh-tokoh masyarakat yang paham dengan kondisi di lapangan dan sebagainya, itu diundang dulu, harus ya dikomunikasikan, wah ini untuk mengisi kekosongan dana kita harus naikin pajak, atau misalnya ada saran lain nggak gimana caranya untuk mengisi kekosongan ini gitu. Kalau misalnya itu dilakukan ya mungkin seharusnya tidak terjadi demo besar-besaran seperti ini di Pati ya. Jadi itu ya dampaknya, dari perhitungannya bagaimana, dari pembayaran bagaimana, itu harus dikolaborasikan, harus dikomunikasikan dengan masyarakat juga. Jadi dilibatkan tuh, karena masyarakat kan terlibat, mereka harus bayar pajak. Kalau misalnya nggak bayar pajak, mereka kena hukum. Itu maka dari itu harus ada komunikasi yang bagus ya antara pemerintah dan masyarakatnya. Nah itu mungkin apa yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau ada yang terkait dengan sumber videonya sudah saya cantumkan linknya di deskripsi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, insya Allah.